Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencacah titik sampel. Jadi, mencacah titik sampel yang pertama kita bisa menggunakan kaidah pengadaan atau perkalian. Kemudian, menggunakan permutasi, dan yang ketiga yaitu menggunakan kombinasi. Kaidah pengadaan atau perkalian. Misalkan, jika prosedur A dapat dilakukan dalam M cara dan prosedur B dapat dilakukan dengan N cara, maka prosedur A dan B dapat dilakukan dengan M kali N cara. Contohnya, seorang ingin berpergian dari kota A ke kota C, namun perjalanan harus ditempuh dengan bis dari kota A ke kota B dengan pilihan sebanyak 5 bis, dan dari kota B ke kota C dengan kereta dengan pilihan sebanyak 4 kereta. Berapa banyak cara yang dapat dipilih orang tersebut untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota C? Nah, ingat berarti transit dulu ya di kota B. Nah, dari kota A ke kota C, A ke B ada 5 bis atau bus ya. Katakan bus 1, bus 2, bus 3, bus 4, dan bus 5. Dari kota B ke kota C itu ada 4 kereta. Anggaplah kereta 1, kereta 2, kereta 3, kereta 4. Jadi kita bisa naik bis 1 kereta 1, ini yang pertama, bis 1 kereta 2, yang kedua, bis 1 kereta 3, yang ini pilihan yang ketiga, bis 1 kereta 4, pilihan keempat. Kemudian pilihan kelima bisa kita bis 2 kereta 1, bis 2 kereta 2, bis 2 kereta 3, bis 2 kereta 4, sudah 8 cara ya. Kemudian bis 3 kereta 1, bis 3 kereta 2, bis 3 kereta 3, bis 3 kereta 4, bis 4 kereta 1, bis 4 kereta 2, bis 4 kereta 3, bis 4 kereta 4, dan bis 5 kita bisa naik kereta 1, bis 5 kereta 2, kemudian bis 5 dilanjutkan kereta 3, dan bis 5 dilanjutkan dengan kereta 4. Nah, totalnya ada 20. Nah, tapi untuk yang sedikit 5, 4 kita bisa masih mencacahnya gini ya. Tapi kalau sudah terlalu banyak kan mungkin ada yang kurang teliti gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan kaidah pengadaan atau perkalian. Banyaknya cara yang pertama 5 dikali dengan banyaknya cara yang kedua 4. Berarti 5 kali 4 ada 20 cara. Kalau misalkan tidak disuruh menyebutkan caranya apa aja, ya udah berarti tinggal kita kalikan 5 kali 4 ada 20 cara. Tapi kalau misalkan dalam soal itu dituliskan gambarkan atau tuliskan secara detail, berarti tuliskan bis 1 kereta 1, bis 2 kereta 2, dan seterusnya sampai ada 20. Oke, selanjutnya permutasi, yaitu susunan berurutan dari R unsur yang dipilih dari N unsur berbeda. Permutasi NR yaitu N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Contohnya, dari 3 orang, A, B, C akan dipilih ketua dan wakil ketua. Berapa banyak cara pemilihan tersebut? Kan dari 3 orang akan dipilih ketua dan wakil ketua ya. Nah, di sini ada AB, BA, AC, CA, BC, CB. Ada 6. Kenapa menggunakan permutasi pemilihan ketua dan wakil ketua? Karena permutasi ini urutannya diperhatikan. Jadi, AB itu akan berbeda dengan BA. Kan? Karena ketika AB berarti ketuanya A, wakilnya B. Kalau BA, ketuanya B, wakilnya A, gitu. AC, CA, gitu. Demikian juga gitu, dan BC, CB. B-nya ketua, C-nya wakil. Kalau CB, C ketua, dan B wakil. Maka totalnya ada 6 cara. Jadi urutannya diperhatikan, yaitu AB berbeda dengan BA, maka kita gunakan permutasi. Ini kalau 3, bagaimana kalau misalkan dari 100 orang akan alumni misalkan, akan dipilih ketua alumni gitu, atau 1000 orang. Kan kita tidak bisa menggunakan cara manual ini, maka ada rumus permutasi. Permutasi NR yaitu N faktorial per N dikurang R faktorial. N-nya ada 3 orang, R-nya berapa? Akan dipilih ketua dan wakil, yaitu 2. Berarti permutasi 32 yaitu 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial. 3 faktorial, 3 dikurang 2, 1 faktorial. Faktorial mengalikan sampai 1, berarti 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1, yaitu ada 6 cara. Yang ketiga, kombinasi, yaitu susunan berurutan tingkat R dari N unsur yang berbeda. Kombinasi NR yaitu
N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Contohnya, dikira aja ya, 3 orang, katakanlah A, B, C akan bersalaman. Berapa banyak cara salaman? A, B, terus A, C, B, C. Kenapa cuma 3? Kenapa nggak B, A ditulis lagi? Karena ketika A, B, berarti A salaman dengan B, otomatis itu juga B salaman dengan A. AC itu sudah mencakup CA gitu ya. Jadi kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan. Ketika sudah menuliskan AB, tidak perlu lagi menuliskan BA karena sudah diwakilkan. Nah, ini untuk yang sedikit. Bagaimana kalau banyak orangnya? Maka bisa kita gunakan rumus kombinasi NR, yaitu N faktorial per N faktorial dikali N dikurang R faktorial. N-nya ada 3 orang, R itu salaman berarti antar 2 orang, berarti kombinasi 32 yaitu 3 faktorial per R-nya berapa? 2 faktorial dikali N dikurang R, berarti 3 dikurang 2 faktorial. 3 faktorial, 2 faktorial, 3 dikurang 2, 1 faktorial. 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1, ini dicoret-coret, berarti 3 dibagi 1, yaitu 3 cara. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.